sangat berharga banget. Apa di situ saya ini pendek ini. Oke, saya kira itu kita mulai ya. Mari kita baca Bismillah untuk kita pertemuan pagi ini. Semoga kita bisa dapat pengalaman yang berarti. Ini kita sebelum ngomong ini salut banget nih dengan modal nekat, dengan berbagai pengalaman. Oke, dengan berbagai pengalaman ini sangat berharga banget. Ini kan pengalamannya moderatornya mana? Moderatornya yang tahu persis tentang rally mana, si Bang Arif atau Pak Nison? Di sini. Kenapa ini? Di sini. Ini yang ngerti banget di tentang rally. Mana ada Arif, mana ada? Di sini. Oke, sip. Maka kita dengarkan ya. Silakan Bang Nison di lead seperti apa. Terima kasih. Ya, tes. Enakan pakai ini kalau itu. Tes 1 2. Buat ketum nggak ada nih satu. Tadi satu. Nih. Cek. Halo. Tes 1 2 3. Enggak, enakan pakai ini lebih bersih. Ya, terima kasih waktunya dan juga selamat kembali ke Indonesia. Terima kasih Pak Rizal. Ketum kita yang luar biasa, Semi Jaki Barituan. Ini seluruh Indonesia kayaknya sudah tahu nih. Kita Semi sebagai, kenapa ditulisnya di sini winner? Karena bagi saya Semi selain winner stage 11 dan banyak beberapa hari ini nanya ke saya langsung, kenapa sih bilang winner padahal dia nggak juara. Tapi bagi saya Semi adalah juara bagi jiwa-jiwa otomotif Indonesia. Tepuk tangan. Karena kita tahu sendiri, nanti kita dengar dari Semi, kalau kita dengar istilah Dakar itu ganas, mengerikan, enggak semua orang yang punya duit juga bisa ke sana. Apa yang ditakuti, apa yang menjadi halangan, apa yang akan menjadi experience yang ada, itu nanti kita akan runut ya perlahan-lahan supaya kita dari awalnya Semi ini bisa bercerita nih. Ini udah saya susun nih pertanyaannya, sengaja saya kirim ke Semi supaya jawabannya langsung spontan. Pertama kali adalah tadi memang sudah diwawancara sama Inyus, tapi kita mungkin ada waktu lebih ini lagi. Apa sih latar belakangnya Pak Ketua kita ini, Pak Semi, tiba-tiba mau ikut Dakar gitu? Dari mana pikirnya kok tiba-tiba ikut Dakar? Saya sendiri waktu mau ikut Dakar kaget juga. Iya ya, kenapa nggak kepikiran ya Dakar ya? Nah, silakan Pak Ketua. Bisa buat sambutan kami mewakili pribadi dan sebagai perwakilan tim Indonesia yang berangkat ke Dakar mengucapkan terima kasih buat semua atas sambutan, atas penerimaan kami di bandara tadi sampai sarapan pagi dan lain-lain. Kami sangat bersyukur ya teman, ya sahabat yang memperhatikan otomotif dan memperhatikan persahabatan itu sendiri. Terima kasih Pak Dison. Mungkin kita start dari apa latar belakang saya ikut ke Dakar. Ada cita-cita dari kecil yang memang mungkin di dalam alam bawah sadar kita, yang kita selalu ada memori itu. Kita pernah lihat Dakar dari kecil, kita pernah lihat balapan yang ini yang ikut orang gila semua, kayaknya enggak, bukan orang normal, ini bukan balapan normal. Jadi dengan latar belakang mungkin kita bukan orang senior banget di rally atau di balap, kita bukan dibilang rally atau pembalap gitu, tapi kita menyukai itu, tapi bukan jadi profesi kita. Di sebelum Dakar itu kita udah beberapa kali ngikutin event-event yang mungkin off-road nasional, terus ada lagi event internasional kayak ICR di Asia, kita udah pernah ikutin 2003. Ada challenge yang memang bukan lagi ya, tapi kita suka sama challenge itu.
dimana bukan kita harus menaklukkan alam atau kita harus menang karena kita harus jago. Tapi di sini di balapan ini ada kemenangan bukan karena jago, tapi karena kita bisa nahan diri, bisa sabar, bisa kuat mental kita ngadepin kondisi alam ekstrem yang membuat kita hari demi hari, detik demi detik dipaksa kita untuk nyerah. Kita dipaksa untuk nyerah. Tapi itu yang harus kita hadapi setiap hari. Kita nggak pernah bangun jam 2 pagi untuk balapan start jam setengah 4 pagi, nggak pernah ada. Nggak ada. Udah pakai weather jam 3 pagi nggak ada. Nggak ada balapan itu yang seperti itu menurut saya, yang saya tahu ya. Saya balapan di kemarin di Thailand, SCR segala macam. Kita persiapan tuh pasti jam 5, jam 6 itu udah di mobil, jam 7 start. Di sini enggak. Di sini bisa dengan cuaca ekstrem, padang pasir, mungkin pada malam itu mungkin bisa 9 derajat. Kita keluar dari tenda kita udah persiapan ke kamar mandi, buka, dan lain-lain, persiapan pakai weather dan udah persiapan start buat race. Jadi dari mulai bivouac kita itu ke tempat startnya itu masih jauh, masih mungkin ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo. Itu untuk ke tempat start. Tapi mulai dari bivouac kita itu tempat kita menginap itu sudah ditentukan bahwa kita harus keluar dari situ jam misalnya jam 4.30 atau 5.30 atau jam berapa, itu detik menit harus fix semuanya. Ditentukan panitia. Ditentukan panitia, berdasarkan itu selalu berubah-ubah setiap hari berdasarkan klasemen kita di hari sebelumnya. Tapi tempat camp ditentukan panitia Dakar. Tempat camp pun ditentukan panitia Dakar. Jadi kita nggak boleh camp di titik start seperti Daniel gitu, nggak boleh. Nggak Camp boleh. di titik start. Nggak boleh. Jadi memang setiap start itu, setiap dari camp kita ada on roadnya. Misalnya kita nge-camp di Kemang di sini, kita startnya baru di Bogor. Banner startnya, titik startnya itu di Bogor atau di Sukabumi. Ya hitungannya ada yang 30 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 100 kilo, tergantung SS-nya di sini. Apa jadi itu salah satu challenge-nya dari panitia agar kita on time atau enggak pas titik start ya? Iya. Kalau yang nggak nyampe tuh ditinggal langsung. Iya, udah jadi catatan. Dan di balapan ini nggak ada yang main tegur-teguran. Oh lo nggak start, oh lo ini nggak. Ini udah otorisasi dari panitia. Di mobil kita ada GPS dan lain-lain yang men-track kehidupan kita. Maksudnya bukan kehidupan kita ya, maksudnya perjalanan balapan kita. Dari mulai kita start, titik start up, keluar dari bivouac tanggal pertama jam berapa, itu ada panitia yang checklist. Setelah itu nggak ada yang perlu kita, kecuali nanti di start utama lagi. Itu udah ada yang checklist, ada bendera kuning, garis merah, start. Dan itu nggak boleh cepat juga. Kita mendahului 1 menit untuk masuk ke tempat start, kita juga dapat penalti. Jadi ini disiplinnya bukan disiplin biasa, disiplin ini disiplin mati. Jadi 1 tambah 1 harus 2, udah nggak ada 1,5 atau apa. Jadi masuk 6.31 misalnya, jam 6.31 ya harus 6.31 di situ. Oh kita dahuluin deh 6.30 kita masuk situ, buat dari penalti. Bisa person. Jadi kurang lebih latar belakang kita seperti latar belakang yang tadi Pak Dison tanya, kenapa kita mau ke Dakar. Ada challenge yang mungkin bukan kita adrenalin junkies ya, tapi kita mau ke challenge yang berikutnya. Satu pertanyaan tadi sekalian, kan tidurnya itu di tenda atau ada tempat, ada kontainer atau apa? Apartemen.
Apartemen tenda. Oh, tiap malam tuh di tenda. Dia malam di tenda. Toiletnya di mana? Toiletnya ada panitia siapin. Siapin. Semuanya ya kebetulan di Dakar ini panitianya semua proper. Jadi kamar mandi, shower segala macam itu disediakan di bivouac ya. Ya. Makan gimana makan? Makan ada. Ini gelang ini setengah dari hidup kita ada di gelang ini. Jadi masuk ke fasilitas Dakar, makan kita, apa kita semua di tap di sini semua. Jadi apa namanya yang ini khusus buat kalau gelang kuning ini khusus buat driver sama navigator. Kalau Marfi dia nggak dapat ya. Mari dapat. So, keren. Ngeri. Sama mobil gua tuh nah. Jangan sampai Jadi dibuka tuh. Marli pun punya akses tidak terbatas. Dia bisa makan, dia bisa masuk ke vendor orang. Ya. Jadi yang karena di dalam situ semua pakai gelang dan di area situ steril, nggak ada orang lain. Nggak ada tiba-tiba ada tukang dagang keliling, ada apa nggak ada. Nggak ada atau ada orang liar yang lain masuk nggak ada. Jadi daerah situ memang benar-benar steril dan aman. Oke, kemudian next pertanyaan kedua. Begitu tadi udah latar belakangnya begitu kuat, mau ke Dakar, dan kita bingung. Kemarin saya sempat searching di website, begitu banyak banget yang harus disiapkan. Tetapi kita saya ngeliatnya waktu itu Semi pemilihan ketua, udah mau berangkat, masih santai-santai aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan waktu sebelum berangkat, persiapannya apa sih yang penting? Apakah tahu fisiknya begitu, ikut lari, jogging atau enggak, atau gimana persiapannya untuk berangkat? Persiapan tuh kita pasti pertama mental, kedua fisik. Fisik itu sangat menentukan di Dakar. Sebelum itu kita memang latihan fisik, tapi mungkin nggak maksimal. Karena kesibukan dan lain-lain. Tapi di Dakar itu yang utama bukan cuma fisik, mental dan mindset. Makanya saya bilang mungkin di balapan ini pembalap dipaksa untuk menyerang. Karena di setiap balapan kita lihat di sebelah kiri kita udah ada mobil terbalik, ada mobil ngejek, ada orang bermasalah di pinggir jalan. Orang pasti kan ngangkat gas lagi, di turunan tajam. Oh ini lerengan gunung kiri nih. Tapi kita nggak bisa untuk itu. Ada saatnya memang kita harus stabil emosi kita. Ada saatnya ya kalau nggak hitam putih nggak bisa di area abu-abu gitu atau safety player nggak bisa. Ada beberapa handicap yang mungkin orang mencoba untuk apa ya yang penting aman karena balapan akan lama. Saya bilang tenaga mobil saya pas-pasan. Kalau saya nggak ngegas dari awal, saya ketinggalan. Ada cerita di balik itu semua. Pertama, klasifikasi kita itu di H2. Pertama kali saya Dakar itu, race hari pertama tanggal 3, itu saya masuk di kelas H2. H2 itu kelasnya di atas kita semua, mesinnya, tahunnya, mobilnya. Kebetulan mobil kita non turbo. Kelasnya kita disamain sama dia. Akhirnya kita komplain, kita nggak kejar dari sisi waktu, dari sisi lain-lain lah. Karena mobil kita memang udah umur dan kapasitas mesinnya cuma segitu aja. Akhirnya disetujui oleh panitia, kita balik lagi ke H1. Karena sebelum itu semua H1 semua mobil itu. Di hari kedua, kebetulan kita naik H1, saya juara 2 langsung di H1. Di situ orang melihat nih anak mungkin nggak safety player. Ya
Kalau nggak ya sekalian atau nggak sama sekali. Dan itu yang saya lakukan dari hari pertama. Karena nggak bisa minta udah yang penting finish, nggak ada. Kita usaha maksimal, sisanya kita serahin sama yang di atas. Nggak ada, kita memang kalau kita tanya lu terakhir, lu perasaan lu gimana? Saya terima kasih bisa finish. Tapi pada saat perjalanan ya nggak ada kita dari selamat atau yang penting apa, nggak ada. Maksimalin semua di balapan ini, kita harus maksimalin apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Kemampuan saya di bawah kemampuan rata-rata yang lain. Yang lain itu ex Dakar dan sudah senior beberapa kali masuk kita. Dia udah tahu regulasi, dia udah tahu caranya. Di stage ini dia harus gini, di stage ini dia harus gini. Kita nggak tahu pola permainan. Kita tahu regulasi, tapi kita nggak tahu di mana harus mainnya, yang dia gimana harus. Tapi untungnya navigator kita itu memang punya semangat yang sama. Kebetulan dia pembalap motor dan dia pernah ikut Dakar jadi navigator tahun kemarin. Jadi ya paling nggak saya banyak belajar lah. Oh di sesi ini kamu harus gini, di sesi ini kita harus sabar karena ini sistemnya navigasi. Pada saat navigasi ini kita terlalu cepat, kita jalan, begitu kita nyasar balik, itu lebih lama daripada kita berhenti dan kita berpikir. Jadi ada pola-pola yang memang nggak bisa semua injek gas, semua harus gas terus semua enggak. Ada pola-pola yang memang harus bentar ini bacaannya sudutnya sekian derajat, tapi nggak ada jalannya, tiba-tiba gunung batu nih. Ini salah nih, ini kayaknya jalannya coba cari jalan ke situ, kayaknya jalannya geser sudut sekian derajat. Di pola itu kita harus latihan sabar. Pada saat adrenalin kita lagi tinggi-tingginya, harus ngerem, berhenti, diam. Itu kan harus. Kalau kita pembalap kan maunya kenceng aja terus, lagi tinggi-tingginya, gigi 4 atau lagi gigi 3 gitu. Bisa nggak cocok? Ya, terima kasih. Jadi kira-kira itu. Kemudian tadi kan ini kan kelasnya klasik ya. Banyak nih teman-teman nanya, jenis klasik itu ininya apa sih jenisnya? Maksudnya kendaraan apapun boleh atau hanya yang mantan-mantan Dakar aja yang bisa ikut? Setahu saya kan di 2004 ke bawah umur kendaraannya, tetapi jenisnya sudah ditentukan atau bisa apa aja? Karena Mato mau seri 1 katanya teman-teman. Sponsor udah dapat Mato. Mato atau Bison ya? Setahu saya bisa semua. Setahu saya bisa semua. Tapi kan memang di proses pembangunan mobil itu, kenapa banyak mobil-mobil klasik itu bekas mobil-mobil ex Dakar? Karena memang homologasi dan lain-lainnya udah masuk. Mobil-mobil klasik yang mungkin dari bangun dan lain-lain itu kan memang ada aturannya. Begitu dia cc-nya sekian, tahunnya sekian, turbonya sekian, dia masuk di kan ada H1 sampai H4. Makasih. Sampai H4. Yang klasik sampai H4. Klasik itu pun ada truk. H1T. Jadi ada dalam beberapa stage kayak kita dilewatin truk ini kayak habis di apa ya, nggak ngerti ya, kita lagi kecepatan berapa sebelah kiri kita truk berapa, kita cuma lihat bannya doang dan itu tipis, ya Allah. Jadi apa namanya, itu kejadian di setiap stage kita start itu, kalau nggak kita nyalip truk atau nggak kita disalip sama truk di belakang kita. Misalnya kita lagi stop, tiba-tiba kan setiap start itu bedanya 1 menit. Ada yang setengah menit. Nah, jadi urusan regulasi mobil apa aja, setahu saya bisa semua mobil, tapi berbasic bakar.
Jadi di kelas kita itu termasuk sedan, Porsche ada, mobil ada BMW, ada apa. Jadi nggak harus Jeep. Jadi ada beberapa ini, tapi memang harus sesuai regulasi gitu. Oke, kalau saya lihat urutannya Ketum kan di 7 nih. Siap. Di 7 itu saya lihat ada 91 kendaraan di listnya. Itu 91 kendaraan itu apakah yang finish dan finish semua di situ atau hanya yang finish saja tuh? Di 91 kendaraan yang di klasik itu H124 karena memang ada truk di situ. Dan terus satu lagi biar sekalian, kenapa pilihannya saya bilangnya truk carrier lah ya? Tropi gitu. Karena kan pasti kan ditawarkan sama agent nih ada beberapa kendaraan, tapi kenapa pilihnya tropi? Padahal udah nyobain, nggak ada tenaganya katanya. Pertama tadi kita jawab yang itu ya. Yang pertama 91 peserta itu apakah yang di list itu apakah yang finish aja atau memang keseluruhan di klasik itu awal itu 91? Saya lupa ya, sekitar 90-an. Tapi di perjalanan saya ingat tuh beberapa mobil tuh udah banyak yang jebol. Jadi kalau di starting list mungkin di website itu lihat ada banyak mobil. Tapi ada di hari kedua jebol, dia langsung pulang aja. Ada hari ketiga jebol, dia pulang aja. Dan itu banyak. Di tim kita ada satu mobil yang jebol dan dia langsung pulang karena nggak bisa direkover, nggak bisa diperbaiki. Ada yang kecelakaan parah yang sampai nggak bisa diselamatin mobil. Jadi di balapan ini semua bisa terjadi. Dia fine-fine aja di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi di hari ketujuh apanya jebol. Ya apapun bisa terjadi Pak Lison. Apa dari 90 itu udah yang tereliminasi udah banyak sebelum finish. Terus yang kedua tadi kenapa trofi ya? Kita nih pada saat mau ikut Dakar ini kan imajinasinya banyak nih. Imajinasinya banyak dan minim literatur. Kita nggak tahu harus bagaimana mau ikut Dakar ini, startnya dari mana. Kita udah berpikiran, oh bangun mobil dari sini, oh bikin ini mobil kita praktekin gini. Ternyata nggak sesimpel itu. Bangun itu harus ada tahapan-tahapannya dan lain-lain. Harus ada homologasi, harus ada ini, harus ada itu. Dan kita nggak tahu pada saat kita bangun mobil salah, tiba-tiba masuk di kelas apa yang memang seharusnya kita nggak di kelas itu, tapi karena kita memodifikasi yang salah, kita harus masuk ke kelas yang paling maksimal. Jadi pada saat itu kita kita dapat tawaran dan kebetulan JJ ngasih option. Gue udah dapat mobil, ada satu mobil lagi, mobil apa? Trofi. Buset, itu mobil kan berat banget tuh. Nggak ada mobil. No turbo. Adanya cuma itu. Tapi all in, lu semua ikut, semua diurusin, lu datang bawa helm doang. Lu nggak usah ngurus bangun mobil apa-apa semua, nggak usah. Habis itu kita mulai intens komunikasi. Cuma sisa satu mobil. Dan kita harus putusin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan pada saat itu kita langsung ambil keputusan, oke, saya ambil. Habis itu lanjutlah tahapannya, kita sempat waktu itu latihan di Maroko, habis itu langsung dan lain-lain. Jadi bukan karena pilihan, karena ada pilihannya cuma itu. Jadi kita nggak bisa memilih pada saat itu, karena pilihannya cuma itu. Kita waktu itu memutuskan untuk iya, ya udah kita ambil mobil itu. Di perusahaan ini, perusahaan Prancis yang tempat kita sewa mobil, ada 4 kendaraan, 2 Land Cruiser 100, 2 Hazel. Yang 2 ini satu diambil sama JJ, yang Land Cruiser 100, satu diambil sama Sanjay dari India peserta. Yang satu Hazel lagi ini dari Amerika.
Nah, yang terakhir ini kan belum, akhirnya kita yang ngambil. Kita yang sewa. Enggak, akhirnya udah balapan pakai itu. Yang aset dari apa Amerika peringkat berapa? 20 Jauh lah ya. Nah, ini yang mau saya tanyain. Ketika lomba, sehingga kemarin kayak start 11 bisa jadi juara, kemudian bisa jadi peringkat 7, itu kalau saya lihat di 91 kendaraan itu banyak kendaraan hebat gitu, tetapi JJ bisa di situ, Semi bisa di situ. Ini apa sih yang dilihat dari panitia? Apa yang dilakukan? Apa yang dihitung? Ketepatan waktu, misalnya start ini 3 jam, dihitung panitia 3 jam 24 menit. Apakah harus nyampainya benar-benar 3 jam 24 menit? Ataukah kecepatan rata-rata melalui GPS yang dihitung panitia? Atau apanya sih dihitung dari panitia? Sehingga kita setiap stage itu bisa menjadi acuan bagi Semi. Tadi Semi kan bilang semua harus maksimal, bukan hanya sekedar finish. Berarti kan berusaha mendapat posisi teratas oleh setiap stage. Nah, setiap stage tadi kan yang dinilai apa sih, ini kita jadi bingung. Cepat-cepatan kah? Atau memang udah ada di GPS itu kecepatan rata-rata atau seperti apa? Silakan. Ya, jadi pola mainnya itu ada perbedaan dari balapan-balapan yang lain. Ada rata-rata balapan itu adalah dari start sampai finish cepat-cepatan. Rata-rata semua balapan di dunia ini dari start ke finish adalah tercepat. Tapi di sini bukan tercepat, di sini tertepat, tepat waktunya, tepat speednya, tepat navigasinya. Ada di kita dari start sampai kilometer 20 harus kecepatan 85 konstan. konstan. Mau apapun tracknya, mau apapun belokannya. Buset. Kenceng lah. Apapun belokannya. Mobil saya kalau itu. Dan itu di situ ada aplikasi di dashboard kita tuh kan semua ada indikator-indikator. Jadi ada plus ada minus. Naik kemarin beda. Kalau kita kecepatan terlalu cepat merah. Kecepatannya berapa menit? Misalnya 10 menit. Itu kita harus lebih speed lagi, harus turunin lagi speed kita. Atau berhenti. Karena terlalu cepat. Tapi biasanya kita nggak pernah terlalu cepat. Pasti biasanya ketinggalan terus. Di hijau. Jadi harus ngejar dong. Harus ngejar. Jadi misalnya speed 85, tapi kita dari awal start ada dan handicap tertentu yang kita mundur 2 menit atau 3 menit. Untuk balik lagi ke 85, kecepatan 85, kita harus lari 120 di pasir atau di gravel. Atau 100 atau lari 110 atau berapapun kita maksimalin sampai titik konstan itu dapat. Kita ketinggalan berapa menit. Kayak Pak Dison udah jalan duluan, saya harus ngejar Pak Dison. Ya gimana caranya Pak Dison kan lari 80 rata. Saya dari sini harus ngejar Bapak harus berapa bisa sampai ya. Kurang lebih begitulah. Terus pola kedua ada pola navigasi. Itu bukan cepet-cepetan, tapi waypoint. Jadi dalam satu savana yang besar, di situ ada titik-titik lokasi GPS. Dan kita cuma dikasih koordinat, sudut, derajat, dan lain-lain, dan kilometer. Itu kita, dan itu radiusnya 60 meter. Di sini waypointnya, radiusnya di sini. Kita mau nggak mau harus satelitnya titik di sini, tapi radiusnya di sini. Misalnya kita lewat sini dan harus belok, ya kita harus lewat sini. Mau gimana pun caranya harus di sini. Mau misalnya koordinatnya ke sana, tapi waypointnya di sana, ya ke sana dulu. Kita ambil, balik lagi ke sini. Jadi harus kita ulang lagi, kita jelasin lagi bahwa Dakar Klasik ini adalah bukan permainan yang start sampai finish cepat-cepatan, bukan. Tapi tepat-tepatan, tepat speednya, tepat navigasinya, dan tepat urutan waktunya. Apakah semua jenis
kendaraan yang ikut kayak New Defender termasuk klasik, rutenya sama atau beda? Beda, Oh beda rute. beda rute. Kecepatannya beda. Handicapnya beda. Semuanya beda. Jadi waktu startnya pun beda. Jadi semua dibedain. Jadi Yang paling belakang startnya klasik. klasik kadang paling awal. Oh, dia seperti itu. Dikasih paling awal. Klasik tuh paling awal. Makanya kita bilang kita startnya orang belum pada bangun pembalap lain ini kita udah bangun duluan. Gitu Mas. Ya, kemudian ini kan dipasangin nama navigator kan baru kan. Ya. Sebentar harus cepat nge-tune in bahasanya. Saya lihat juga dia lebih banyak pakai bahasanya dia sendiri. Ya. Bahasa Inggrisnya jarang-jarang. Nah itu cara menyesuaikan dengan navigator, karena tadi kalau dilihat navigator itu menjadi nilai yang penting tuh, Ya. gitu. Apalagi yang sangat berpengalaman segala macam. Bagaimana sih cara diskusinya supaya cepat dan juga dia sendiri supportnya seperti apa gitu? Basicnya sih dia bahasa Inggris dan komunikasi lancar. Terus pengetahuan tentang navigasi juga baik karena dia melakukan navigasi dan ketepatan pada saat balap itu sendiri karena dia anak motor dan dia lebih mengenal track lebih dari kita karena dia udah main di pasir. Pada saat di pasir dia lebih banyak untuk nge-guide kita. Ambil kirinya, ambil sininya. Ini ada sini, ini lebih tua pasirnya. Ini lebih keras. Walaupun banyak juga kejadian yang memang kita tetap keprosok juga. Jadi nggak menjamin bahwa nggak keprosok juga. Buka safety belt, ambil cangkul, set track lagi, dan itu bisa berkali-kali. Tapi intinya navigator itu adalah kalau kita mau balap adalah orang yang mesra. Kalau menurut saya navigator orang yang harus mesra, pacaran dulu habis itu kawin, kurang lebih kayak gitu navigator. Tapi di sini nggak bisa, kalian harus mesra, kita harus mesra sama navigator. Mau gimana pun sifat kita juga punya kekurangan, dia juga punya kekurangan banyak. Tapi ini balapan 2 minggu lebih. Sebelum dan sesudahnya kita harus mesra. Apapun kekurangannya udah kurang lebih lah. Udah merem lah. Dia juga harus merem sama kekurangan kita. Jadi untuk komunikasi nggak ada masalah Pak Rizal. Komunikasi dan lain-lain nggak ada masalah. Tapi memang pola balap dan lain-lain yang mungkin kita juga baru di pola ini karena kan harus terus di reminder sama dia speed sekian, ini belok sudut sekian derajat. Kita ngatur antara ngelihat display kita kecepatan speed sama arah jarum jam sudut derajat segala macam ini kan masih nggak sinkron. Kita juga tahu kekurangan kita apa. Dia bilang, enggak, lu kurang sudutnya kurang, ininya kurang, itu lu kencengan masih, lu harus reduce lagi gitu lah. Kurang lebih gitu lah, tapi dia orang yang tidak pernah berhenti ngomong untuk ngingetin. Karena dia tahu kita juga bukan pembalap mantan Dakar berkali-kali, enggak, kita baru juga. Kita ada errornya, kita ada lupanya. Jadi dia remindernya tetap ada terus dari mereka. Diam-diam saling mengumpat pakai bahasa sendiri ya, ngehe lu, lihat dulu. Ya pasti ada aja. Pada saat kita mungkin bego setirnya, kita dia umpat kita. Pada saat dia salah navigasi juga kita umpat juga. Bagusnya nggak ngerti ya. Sama-sama nggak ngerti. Ribet juga harus setir kiri kan? Setir kiri. Itu ribet nih. Ya kalau aku sih Langsung menyesuaikan. langsung bisa, alhamdulillah sih bisa menyesuaikan. Tapi ada satu lagi yang
mungkin kita harus ceritain sedikit. Sebelum balapan itu tangan kita kesleo. Sebelum balapan tuh tangan kita kesleo, mungkin ada foto yang di situ yang tangan kita tuh ada. Ini sampai ini kan pembalut tuh putih itu. Oh iya. Itu pembalut. Masukin gigi nggak bisa, Pak. Angkat handbrake nggak bisa. Nggak bisa. Mandi urut. Mandi lah. Terus yang masuk gigi dia. Mati kan tadi. Pertama itu belum mulai race tuh. Belum mulai race. Tangan sakit banget. Mati terus sempat mati pegang. Oh bengkak ya. Udah bengkak. Udah kita kompres malam kompres sudah kira juga. Akhirnya kan ke medisnya sana, ke dokter di sana. Dia bilang apa inflamasi apalah gitulah, mungkin karena otot atau apalah ada inflamasi segala macam. Kamu nih kalau nggak salah ngangkat atau salah apa atau apa. Ini mungkin kejadiannya beberapa minggu terakhir. Ya saya lupa dok. Saya kasih obat agak keras, tapi kamu harus di recovery, jangan gerak tangannya. Saya mau balap, jangan lo gila, saya mau balap. Ini harus pakai sarung tangan. Pokoknya karena itu masih sehari sebelum Dakar. Oke, sehari kamu pakai obat yang keras, yang kayak gips itu. Besok sebelum balap malam kamu datang lagi ke sini, saya ganti gips, saya nggak ganti pisah, biar kamu bisa pakai sarung tangan. Itu selama 10 hari tangan kita nggak boleh gini, Bang. Jadi harus gini terus. Karena lu kalau lu giniin, lu tambah inflamasi lagi. Dikasih obat, dikasih apa semua sama dia, udah dikasih obat. Hari demi hari, Bang, alhamdulillah membaik. Tadinya kita mencet gini aja, minta gini sakit. Tapi obatnya dia mungkin agak kadang juga obat mereka tuh lebih apalah daripada. Hah? Bukan generik ya. Bukan. Dokter-dokternya dari Prancis semua. Semuanya dari sana semua. Minum ya Pak? Ya, minum. Nah, ya alhamdulillah hari demi hari membaik dan bisa kerja. Jadi untungnya pada saat kita udah recovery dan lain-lain segala macam, tangan kita tuh bisa maksimal bisa kerja. Siap. Oke, kemudian ini kalau kita kebanyakan ngeliat di media sosial, kan saya sama Budi sama, gara-gara ketum Dakar kita tiap hari ngeliatin medsos Dakar terus yang kita bingung ya, sekelas New Defender aja tiap hari tuh semua ban dibongkar, dibersihin semuanya, setiap dia finish tim itu ngebongkar. Nah ini ya mobilnya truk ini apa melakukan perlakuan yang sama, semua dibersihin lagi, apa filter apa segala macam, kemudian finish rata-rata jam berapa, kemudian ketum tuh selama itu apakah ikut ngecek kendaraan atau memang ditinggalkan, ada tim sendiri, percaya aja besok start finish kendaraan udah lengkap atau bagaimana gitu. Ya. Memang balapan ini kan balapan nyiksa mobil. Setiap finish mobil itu selalu dibuka semua, ban dibuka, dipretelin, kaki dicek, mesin dicek. Kita sebagai pembalap juga ditanya sama tim, ada keluhan. Udah cocok sama Aji tiap hari bongkar. Iya. Kawan kurang paut deh. Jadi memang di balapan ini persiapan dan pelayanan kru itu bisa jadi sangat utama dibanding balapannya sendiri. Karena ada hal-hal sepele dalam balapan yang ngakibatin balapan itu jadi konyol. Saya ceritain pengalaman kami kemarin itu satelit GPS buat kecepatan itu ditempel di kaca depan pakai velcro.
kan nggak semua trek berjalan dengan mulus. Bumpy biasa mungkin aman, tapi pada saat mobil itu jumping dan turunnya nggak enak, jadi itu copot. Itu di SS, saya di stage 10. Di 10 sebelum 11 itu udah leading sebenarnya kita. Itu copot dan display kita mati. Itu 2 kilo sebelum finish, udah kelihatan tuh finish. Mati black, blek. Memang buat kondisi tertentu barang itu nempel di situ mungkin oke. Tapi buat kondisi yang nggak jelas, tiba-tiba kita amit-amit ya crash atau mobilnya kembali atau apa, itu nggak kuat di posisi. Nah, tim itu akhirnya improve pada saat kejadian itu. Kita bilang ini konyol, kalian bikin seperti ini, akhirnya mengakibatkan sesuatu yang nggak baik buat kita karena kita kecil. Itu salah satu contoh lah. Tapi dari semua yang kita udah lakukan balapan itu, kru kita semua tim, dia melakukan lebih dari maksimal. Ya pasti ada aja sesuatu yang terjadi, itu ada aja pasti. Di tim besar pun seperti itu, ada aja nanti mungkin masalah apa yang non teknis yang tiba-tiba ininya belum disambung atau apa. Tapi dari awal sampai akhir mobil kita survive. Mobilnya kuat, bangunnya benar, melayani mobil itu setiap hari itu benar juga. Jadi kita cukup puas untuk mobil itu sendiri dan untuk support timnya. Jadi kesimpulannya, iya, tim besar, tim kecil sama perlakuan mobil. Apakah ada briefing tim Pasti. pagi atau setelah finish? Pasti ada. Kalau enggak di grup atau apa pasti ada. Pasti ada palingnya. Oh, kalian besok ini stage ini. Kurang lebih gambarannya udah tahu sekian ratus kilo. Handicapnya ini. Jadi dia juga bisa mempersiapkan ukuran angin sekian di stage ini. BBM-nya kalian misalnya 800 kilo hari ini, besoknya dia isi BBM harus maksimal. Nggak ada tempat ngisi di tengah jalan? Nggak ada lah. Ada lah pertama ini. Itu nanti cerita berikutnya itu di flying camp. Jadi yang kita marathon stage namanya. Jadi kita 2 hari itu nggak balik ke pedoknya itu di padang pasir sendiri, kita udah bawa tenda di mobil. Itu marathon stage. Terus katanya tidak boleh pakai GPS atau gimana? Maps-nya harus pakai manual atau enggak? Atau bisa ya pakai GPS? Atau boleh juga pakai handphone? Ya apapun navigasi ya, tapi di situ nggak ada Ketentuan. Bukan, kalau kita pakai navigasi apalagi yang bisa ini, karena titiknya kan udah sesuai sama roadbook. Oh, route-nya dikasih berupa book, bukan seperti Enggak. Channel dikasih titik. Enggak, jadi ada roadbook. Oh, roadbook. Jadi setiap hari itu kita setiap start kita dikasih roadbook Oh, sama panitia. sama panitia. Roadbook itu yang jadi bible kita atau petunjuk kita untuk melakukan perjalanan kita dan balap kita. Oh, bukan dari awal ya? Nih roadbook buat 13 stage. Oh, setiap stage finish baru dikasih lagi yang baru. Begitu start. Jadi kita Roadbook baru dikasih. baru dikasih. Baru kita pelajarin tuh. Nggak bisa dipelajari sebelumnya. Jadi navigator itu sambil kita di jalan tuh sambil mau ke tempat start dicoret-coretin tuh, ini danger 2, danger 3, ini dicoret-coretin semua sama dia, di highlights. Yang ini oke, ini bisa gaspol, ini bisa ini tikungan tajam, ini turunan batu, ininya jurang. Dia nandain tuh di perjalanan kita mau ke tempat start. Berarti navigatornya harus perfect ya. Harus perfect.
Tuh, Abah, untung udah gua latih kalau kita lagi mini touring. Ya. Kebetulan ke Banten ya. Iya, iya. Apa sedang ke Banten? Ini nanya, ini kemana nih? Kemana nih? Siapa di sana? Nah, nih udah tinggal dikit lagi nih pertanyaannya nih. Salah satu hal yang penting ini kenapa disebut winner ya karena juara di stage 11. Karena kemarin begitu semi juara banyak dia bilang untuk juara satu stage saja itu sudah luar biasa. Apalagi ini dan biasanya juara stage, juara ini rata-rata orang yang berapa kali ikut. Ini semi baru sekali ikut langsung menjuarai salah satu stage. Nah ini bisa sampai ini bisa sampai juara begini. Bagaimana caranya akhirnya bisa menjadi juara khusus di stage 11 ini dan juga perasaannya atau seperti apa? Karena saya lihat Ketum ini setiap finish diwawancara sama navigatornya kayaknya jet lag terus. Cuman bilang, ya tadi pokoknya sulit. Pokoknya kita besok. Jadi maksudnya tadi navigatornya mau cerita panjang tapi Ketum selalu jet lag saya lihat. Karena memang sangat sulit. Ya saya lihat memang. Nah ini stage 11 ini akhirnya bisa Ketum colong satu winner nih, hal yang luar biasa. Silakan Ketum diceritakan khusus stage 11 ini. Stage 11 tuh masalah navigasi ya. Regularity ya, regularity. Di situ memang ada ketepatan. Dan pada saat itu tuh memang kita hampir sangat presisi. Hampir sangat presisi. Datangnya, perginya, sudutnya, keluarnya, nyetirnya, capai kecepatan tertentu, reduce speednya lagi, nge-brake-nya dan lain-lain. Itu kita benar-benar semua konstan. Dan di track itu memang handicapnya nggak ada pasir yang sangat amat tinggi. Yang kita masih moderat lah, jalannya rata-rata semua. Kita kalau rata, pede. Begitu udah tanjakan, mati kita. Di tenaga, walaupun di tenaga. Jadi di stage, tapi kita melakukan itu berusaha setiap hari. Kita berusaha melakukan ketepatan dan lain-lain itu setiap hari. Dan kita kan harus berpikir plus eksekusi. Bukan capek badan doang, tapi capek otaknya juga. Harus jadi maaf kalau saya ngomong ini pembalap Dakar kok kita selalu ngomong kok orangnya kucel-kucel semua, maksudnya ya kayak orang error semua. Kita bilang kayak gitu. Pas kita masih di Maroko nih sama navigator. Gue lihat di TV tuh kayak kacau semua orang-orangnya. Lu akan ngerasain nanti kayak gitu. Lu akan ngerasain kayak gitu. Error. Kita udah full pressure. Udah duduk di tenda, ketemu Mardi udah. Pak, makan apa kita? Ini apa? Udah nggak mau mikir apa lagi. Jadi fokus kita udah balapan, handphone nggak kita bawa, apa semua nggak kita bawa, kita udah fokus balapan aja. Begitu finish, dia kan cuma ngomong doang, nggak mikir si navigator. Tinggal habis itu langsung ini navigator bilang lu mau ngapain lagi. Tapi ya memang mungkin harus ada pemberitaan dan lain-lain buat dia juga. Ya kita maklumin aja. Tapi ya udah kita ngobrol, kita keluar, kita naikin di sosial media. Wih silakan, gua ngomong dikit aja tapi ya gua nggak sanggup lagi disuruh ngomong lagi. Karena itu jawabannya kenapa jet lag. Karena begitu kita setiap kali dia naikin video dan lain-lain, itu saya masih ada perjalanan 100 atau 50 kilo lagi sampai ke base camp. Menuju ke base camp before. Dari finish. Karena yang nyupir kan Boleh ganti supir nggak? Boleh. Oh boleh yang menuju ke sana. Boleh. Ada kalanya memang kita udah lagi error banget atau lagi apa. Karena kan gini, pagi itu dingin banget. Siang. Tapi begitu siang panasnya banget. Kita udah minum makan coklat lah, apalah, cemilan, air putih segala macam. Tapi dehidrasi itu kadang-kadang di badan kita di dalam wear pakai masih mungkin masih dehidrasi kita. Jadi makanya kan
tenaga kuras segala macam, apalagi kekurangan cairan. Jadi ya kita usahain, tapi begitu sampai bivouac segala macam, udah mandi, udah apa, seger lagi, kayak orang habis olahraga seharian gitu lah. Tapi udah kayak lepas. Kadang-kadang tuh kan pressure-nya kita dalam mobil, terus roadbook ini kan nggak berhenti terus, speed harus cepat, ininya harus cepat, dan harus cepat, semuanya tuh harus antara informasi sama eksekusi harus cepat. Jadi ya itu yang bikin kita Setiap hari rata-rata finish di jam berapa untuk atas solusi? Rata-rata kita finish tuh jam 5:30 sore. Ada kalanya ya kita finish jam 3:30 ada, karena stage-nya tuh pendek. Tapi rata-rata ada juga yang malam, memang malam banget. Kalau pagi banget berarti panjang banget. Oh, Jadi kalau dipakai subuh berarti truknya makin panjang. Itu pindah kota biasanya. Iya, 900 kilo. Tapi untuk stage 11 yang Demi menang itu, kalau menurut website mereka, itu pertama kali loh mereka tuh dapat Ya, driver yang menang stage. Si kampanye ini. Iya. Jadi buat mereka tuh istimewa banget. Iya. pertama kali di Dakar Pertama kali mereka Iya. driver yang mereka menang ini, menang stage. 11 Ya. Sejarahnya perusahaan ini dibikin. Jadi balik lagi ke sejarah perusahaan kami seharian itu, papahnya dia pembalap Dakar, pakai Land Rover, dan bisnisnya dia adalah ATPM Land Rover selama 20 tahun di Prancis. Kita nyambung karena kita sama-sama Land Rover, tapi memang ya udah nggak. lebih percaya trofi. Karena basicnya trofi ini dulu mobil legend di Dakar karena supporting. Trofi ini dulu mobil supporting, mobil kru, mobil logistik. Jadi melayani Dakar. Mobil ini bukan hanya balapan Dakar, dulunya melayani Dakar buat logistik dan lain-lain. Jadi benar Om James bilang, selama perusahaan ini berdiri belum pernah ada yang menang. Jadi pada saat kita kan habis balapan, kita nggak pernah tahu Rizal. Oh iya, belum tahu menang atau enggak. Nggak tahu, kita usaha maksimal aja. Pas pada saat mau finish itu mungkin navigator kita ada signal, dia buka tuh ininya, kan langsung online. Iya. Saya think we are win this. I support it. Gue bilang kayak gitu, kayaknya kan masa iya sih? Gue cinta. Apa namanya di bivouac. Bener di bivouac udah rame orang. Di bivouac udah, Doi gimana Doi? Ceritanya Doi. Yang ramai hanya tim ini doang atau semua peserta ramai? Set 11. teman-teman dari perusahaan itu juga pada datang pembalap-pembalap lain ya, yang mau gitu. Jadi pada nungguin Sandy. Ada pelatih kita dulu orang Prancis, pelatih kita yang pas kita di Maroko itu, dia pembalap Gazoo Racing, François, dia navigator. Terus ada lagi yang tadinya mau ngelatih kita juga, Matthew. Tiba-tiba dia kecelakaan dan kakinya putus. Kakinya putus. Dia navigator Nasir selama beberapa. Dia navigator Nasir. Kita begitu finish, lihat kok rame banget dan ada orang-orang itu diperlukin kita. Oh bener nih kayaknya. Oh bener nih kita. Baru kali ini kejuaraan pemenangnya nggak tahu menang ya. Oh, namanya udah tahu menang, pemenangnya nggak tahu menang. Atau teman Dakar. Jadi, tapi si navigator kita sudah tahu, Minggu yakin menang. Bro, kita buru-buru aja langsung pulang. Ngebut di jalan loh. Dan di jalan mau jaraknya berapa kilo pun kita nggak boleh lebih dari 120. Kita overspeed. Penalti juga.
Oh gitu. Ada orang yang mau kayak gue mendingan istirahat di pedok biar cepat. Tiga sama dia, wah mungkin 130, 140 mobil kencang. Kena penalti. Karena nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Tepatan. Tadi Jamie cerita di depan, beliau ini ada pembalap yang siapa namanya malah apa takutnya sama sini. Dia cerita dari Jamie. Gimana maksudnya? Enggak sih. Memperhitungkan kamu Kita lah. karena gini, orang melihat kita mungkin bukan siapa-siapa karena di stage di balapan pertama itu kita peringkat ke 20 sekian. Oh, 30-an. Pas prolog pertama balapan itu 30 sekian dari dia. Hari kedua saya balapan, langsung kedua, seklasik. Akhirnya kan orang langsung Siapa dia? jadi sampai panitia Dakarnya juga apaan gila. Jadi itu yang bikin orang terus habis itu hari ketiga, hari keempat ya mungkin bisa dilihat lah grafiknya kita itu masuk 5 besar kurang lebih ya segitu terus. Dan mobil yang di etape itu kan mobilnya ada depan semua, kadang start dia duluan atau kadang start kita duluan kan masih ada depan terus. Feelingnya gimana tuh? Walaupun kita duduk ketemu ngobrol ayo dan segala macam dari beberapa negara. Tapi dia kan ngerasa mobil start depan-depan oh ini rival gue nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Satu pertanyaan penting buat Ketum. Apakah rencana tahun depan ikut kembali? Gas. Pengennya gitu. Teman-teman. Ini kayaknya agak terkuak sedikit. Saya rasa teman-teman semua pengen tahu Dakar seperti apa. Ternyata seperti yang diceritakan, sebenarnya dari cerita Ketum, Energy udah melakukan 70%-nya lah. Ya, mungkin dari teman-teman sekarang bebas ada yang mau nanya apapun, ada yang mau tanya untuk Semi. Ya, Budi Halim nih mobilnya udah siap, mobilnya pemenang series 3500 V8. Wih, keren. Enggak lah, gue pertanyaan iseng aja. Makan siang sama kencing gimana? Gas-gasnya. Biasanya kita kencing itu buang air kecil sebelum start. Jadi dalam satu stage itu ada mungkin 5 SS. 5 kali start finish. Itu sampai 5 kali apa 6 kali. Di perjalanan itu ya kalian bisa, ini kan hamparan luas. Ada yang sembunyi semak-semak, ada yang di mana ya kan ini kan alam ya, kalian atur sendiri lah, kurang lebih kayak gitulah. Saya nggak perlu spesifik lagi kan, nggak perlu spesifikan lagi. Untuk makan siang nggak ada makan siang. Nggak ada makan siang. Jadi sarapan pagi ya kita makan lagi malam. Snack doang aja di mobil ya. Nah di mobil itu selalu ada energi bar, apalah gitu lah, snack, ada buah. Kadang-kadang kita dari sarapan pagi itu pasti ada roti, kita bawa buat ngemil. Memang kadang-kadang ya butuh asupan. Jadi pada saat ini ya memang harus ada yang bisa kita makan lah, ya kurang lebih. Jadi intinya sih nggak pernah ada makan siang. Saya pada saat itu nggak pernah ada sarapan juga jam 4 jam 5 nafsunya harus banyak gitu loh. Nggak nafsu makan banyak. Emang tuling. Banyak turun dong. Nah ini saya mewakili pertanyaannya Aji Matu Pasenut nih. Udah pada siap seriesnya nih.
apakah series 3, series 2 bisa berangkat dengan cara kita kirim mobilnya ke sana, ke Sempen ini, suruh pasangin roll bar segala macam, kita bayar dia buat pasangin sesuai regulasi, kemudian kita ikut, mungkin nanti Semi bisa bantu gitu. Karena nanti dia ke Arab Saudinya mau disetir aja katanya dari sini. Pak Dian ketawa-tawa, nanti saya juga deh. Jadi untuk urusan bangun mobil sih, ya karena kita udah kesana, kita mungkin ada beberapa, kita kan ketemu kenal beberapa orang juga, mungkin bisa kita fasilitasin atau kita ngobrol bareng lah sama mereka. Mobil, tolong tentukan jenis mesin yang proper, karena jangan sampai berangkat ke sana. Ya nggak apa-apa, mau santai-santai, mau apa namanya, cuma hanya sekedar euforia pengen ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau mau fight, mau kompetisi, ya kita harus siapin sesuatunya yang proper semua, timnya siapin, infrastruktur dan lain-lainnya kita bikin simulasi. Kalau rusak ini gimana, kalau rusak ini gimana. Beda ganti ton ya. Ton ke sana supaya bisa dapat dana dari sponsor. Habis pertama start, ini selesai. Ya, jadi Ketum kemarin waktu mau memutuskan ikut, berarti kan kemarin di awal Januari. Ketum itu daftar di bulan apa Pak? Di bulan Udah pertengahan tahun kemarin, Juni. pertengahan tahun Oh kemarin. iya. Kalau gitu yang mau ikut, ini banyak nih yang mau ikut berseliweran. Pertengahan tahun harus sudah memutuskan. Sebelum, Bang. Sebelum. Kayaknya Sudah booking. tahun kemarin tuh di bulan 3 tuh kita udah putusin, kita udah ngobrol ke sana dan kayaknya udah naruh itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya memang arahnya ada yang mau ikut dari sekarang. Dibuka pendaftaran, langsung daftar ke Nila, uang pendaftaran transfer ke rekening LCI. 300 juta saja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tuh. Ini kan sekarang jadi buah bibir otomotif di Indonesia nih. Semi, Zaki menjadi tuan ini from Indonesia yang finish di Dakar. Tentu merasa beban dan bahagia. Kedepannya nih untuk mengimplement yang lainnya nih, apa yang akan disampaikan ke mereka pada saat mereka seperti yang tadi Bang Bison mau menginginkan kesalahan yang lainnya. Ini tentunya bukan hal yang mudah nih. Bukan hanya semangat aja nih, tapi kalau melihat cerita ini berat banget nih perjalanannya. Ini apa yang mau disampaikan ke tim-tim yang orang-orang Indonesia yang suka otomotif dan suka rally, apa yang harus benar-benar dipikirkan lebih awal sebelum daftar? Memutuskan pertimbangannya, terus sebelum daftar itu lo mesti pikirin ini dulu gitu. Kira-kira apa nih Pak? Ya memang apa namanya, banyak ya harusnya persiapan. Tapi kadang-kadang kan yang berpikir dan memutuskan untuk mau berangkat kan selama ini hampir nggak ada. Kita juga mungkin nggak banyak tahu tentang ini, tapi kita memutuskan untuk memulai. Dan kita juga masih meraba-raba hasilnya nanti seperti apa. Kita berharap finish. Pada saat itu kita berangkat semua orang, bro, ngapain berangkat? Kalau bisa, mobil gue survive, guanya selamat, guanya kuat, gue bisa finish. Tapi kan kadang cita-cita kita ini kita laksanain dulu. Jangan lo pikirin handicapnya. Apapun olahraganya, lo wujudin apa yang lo mau dulu. Yang kita mau cita-citanya apa sih? Saya mau ikut kejuaraan internasional. Kalau ada waktunya, kalau ada kesempatannya, ikut dulu.
kalah menang urusan kesekian. Karena menurut saya ya, saya berangkat ini saya udah niat. Kalau apapun yang terjadi di sini, ya kegagalan itu milik saya pribadi. Tapi keberhasilan milik orang yang gue cintai dan semua yang bisa merasakan dan terdampak. Gue dari awal saya udah berprinsip itu aja. Jadi nothing tulus. Kalau misalnya amit-amit ya, amit-amit, kita kan udah tahu skenario terburuk apa sih? Crash, amit-amit ada apa-apa. Sama salah satu yang kita agak trauma lihat helikopter. Jangan sampai nih orang nyamperin gua. Kalau helikopter udah nyamperin gua udah, pasti gua ada apa-apa, udah pasti, udah kacau. Antara kesasar atau Sasar berat atau kecelakaan yang parah yang mobil udah nggak bisa kemana-mana harus di-recovery pakai helikopter orangnya. Jangan sampai itu terjadi, gue doa jangan sampai helikopter yang dekat sama gue. Ngambil video mungkin nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai sampai nyampe gue. Jadi balik lagi apa yang harus disampaikan, mau cita-cita mau sampai mana, kalau ada waktunya, ada kesempatannya, gas. jangan banyak pertimbangan. Jangan banyak pertimbangan. Orang ini kan semua, oh nanti begini, jadi halusinasinya kebanyakan. Kalian mau bikin apa? Ya bikin dulu, jangan takut gagal. Gagal punya siapa sih? Punya gua. Tapi kalau udah keberhasilan, ya punya orang banyak. Punya mungkin bisa bermanfaat, bisa berdampak buat orang yang kita cintai, buat klub kita atau buat negara kita. Itu aja. Begitu gagal, paling basic apa ininya apa sih? Kalau bego lo menang berani doang, paling cuma itu, menang berani doang lo ikut Dakar. Atau banyak orang ngomong lo mungkin cuma punya nyali doang atau punya modal DP apa sewa mobil doang, kayak gitu. Itu kalau gagal. Kalau menang ya alhamdulillah bisa kita bendera, kita dapat podium juara walaupun sekali. Tapi kan ada sesuatu lah di situ, di klasemen apa di grup kita ada lumayan ranking. Dan kita pada saat berangkat, apapun hasilnya kita nggak akan pernah nyesel apapun keputusan kita. Dan itu di kehidupan kita juga kayak gitu. Jadi apapun yang udah kita ambil, udah kita putusin, gas. Ya udah, apapun hasilnya kita nikmatin. Gitu, Pak. Setuju. Ya. Yang mobil TV-nya ada apa ininya apa logo ya? Logo. Yang Malah David. ya. Mau lagi ya? Makasih. Lekal. Ada One David itu dari Pesawat dipakai di mana? Iya. Iya. itu kan tagline-nya Land Rover. Iya. 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 Itu jawabannya kenapa nggak ada Rover itu aja. Iya. Ya apa namanya orang ngomong kalau nanya mau apa itu Dakar? Kalau bahasa simpelnya hidup cuma sekali bro. Udah nikmatin. Ini polnya balapan ini. Udah nikmatin aja. Walaupun kita dengan cara susah, tapi kita nikmatin semua hari demi hari. Tanya mati, walaupun kita stres bangun dan lain-lain, tapi kita nikmatin. Pulang nih keruh, gimana? Ada apa mobil keluar? Enggak ada. Alhamdulillah mobil kita sampai terakhir lecet aja nggak ada. Delivery-nya nggak ada. Delivery itu mungkin kalau kita kelihatan lagi bawa mobil kita bisa lagi. Nggak ada baret, nggak ada robek, nggak ada. Jadi kita ngejaga mobil itu juga kita ngejaga kayak mobil kita sendiri. Kita gas, kita rasain mobil ini kemampuannya sampai di mana. Jadi nggak kita sampai sampai kita kasar segala macam. Jadi memang benar-benar kayak mobil kita sendiri. Jadi ya ada teman kita bahasanya drive to survive. Ya memang balapan ini harus survive. Walaupun harus kencang dan lain-lain, tapi lo harus survive. Mobil lo ini harus lo anterin sampai finish. Karena kalau mobil lo nggak bisa kendaliin dan nggak bisa lo handling sampai finish,
mobil ini nggak akan bisa nganterin lo di mana. Boro-boro finish juaranya apa? Boro-boro finish apa? Boro-boro juara finish aja nggak bisa. Gitu. Jadi kita ngejaga mobil juga. Terus ya, seandainya mobilnya rusak, kecelakaan, itu tanggung jawab siapa? Dan jauh sih. Nggak ada asuransi. Nggak ada. Tapi kita udah taruh deposit di perusahaan. Ini kalau boleh tahu, biaya keseluruhan berapa? Artinya range-nya aja lah supaya kita juga Iya. bisa tercapai. Iya. Oke. Kita yang dipilih dulu nama. Direk siapa? Yang itu sampai kalau keluar Rek. Kita belum bisa baca. Kita sudah persiapan. Iya. Cina udah megang 2,5 loh. Range itu sekitar setahu kami sekitar ya 3 Itu di luar biaya ke sana iya di luar. dan lain-lain. Itu bayar ke seri. Iya, iya. Kemudian helikopter tadi, kalau dia rescue, apakah udah termasuk asuransi yang kita bayar pendaftaran atau bayar lagi atau udah termasuk asuransinya oleh si apa gimana kalau heli Atau fasilitas. Medivac lah, medivac. Udah termasuk fasilitas. Itu fasilitas. Helikopter banyak, udah 7 loh. Misalnya ada 7 kali ya. Jadi selama balapan itu ada 7 helikopter yang mantau. Ada yang mungkin apa? Panitia kameramen, ada panitia medis, ada panitia rescue, steering committee bang. Oke, nih lagi nih, ini karena ada Mardi nih. Fungsinya Mardi di sana ngapain? Mijit. Ya asisten lah Pak. Kita sadar kita balapan di banyak error. Mardi mempersiapkan semua yang kita butuhin. Karena periodenya itu sedikit. Saya ketemu Mardi itu cuma pagi, malam, makan malam, subuh mau jalan. Jadi periode itu. Jadi persiapan apa yang harus siapin buat besok ini segala macam itu diskusi cuma pendek doang. Cuma paling sehari itu cuma sejam 2 jam ketemu. Dan besok siapin ini baju ganti, baju ini ya. Kurang lebih persiapan itu. Terus apa yang mau disiapin, snack, bawa ini. Jadi kita mikirin diri kita untuk balapannya. Kita nggak mikirin diri kita, nggak mikirin yang lain-lain. Pindahin barang lah. Buat semua ini apa semua, oh ini harus giniin, ini. Setiap hari start finish selalu tempatnya beda. Ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang pindah. Campnya pun pindah-pindah semuanya pindah. Kalau si Mardi bergerak bareng sama tim. Iya, bergerak mati. Bawa mobil sendiri atau masuk ke mobilnya tim? Dia kadang-kadang bawa mobil trailer, bawa apa ya? Camper van. Dia bawa camper van. Kadang-kadang bawa mobil pendahuluan, mobil itu ya, mobil bandera yang baru, mobilnya company. Jadi tiap hari Mardi tidur di kamar van. Enggak. Oh bukan yang Enak aja gitu. Jadi camper van gue di tenda. Tapi ngikutin terus ya? Oh, ini salah satu. Ini kan acara bergengsi dunia di dunia ya. Tentunya banyak perusahaan otomotif yang mereka juga pengen punya nilai lebih. Ini pasti ini perusahaan ini juga udah punya bendera nih, gue pernah ngejuara di rekan 11 nih. Andai seandainya perusahaan otomotif di Indonesia itu udah melihat steady Jaki ini oke, itu tahun depan. Kira-kira kalau ada yang memodalin lagi dari MNC lah. otomotif bro, itu gimana memilih mobil Mobilisasikan. yang kemarin atau yang memang Land Rover? Gini ya, ini kan ngomong merah putih ya, ngomong balap, kita ngobrol yang realistis. Ada pilihan banyak dalam hidup kita nih, pilihan banyak. Kita mau di kelas apa? Sekarang kan kita udah klasik. Kalau misalnya
nextnya itu kan apakah di situ lagi dengan mobil yang apakah Land Rover ataukah apa disco apapun lah, atau kita naik kelas ke kelas yang lain. Jadi Pak, di balap ini kalau kita udah kontrak mati ya kita harus fanatik. Tapi kalau kita memilih untuk berjuang untuk negara atau untuk kepentingan kita dan kelompok kita, nggak harus fanatik. Kan ada orang-orang dulu pembalap motor, oh saya anak motor, sekarang balap motor juga gitu. Yang legend-legend dunia dulunya pembalap motor, oh saya anak motor, saya anak mobil, balap mobil juga gitu. Jadi di balapan ini harus fleksibel, jadi dan kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Kita sekarang di klasik, lari dan lain-lain cuma sekian. Tapi begitu kita naik di kelas yang berikutnya, yang lebih beringas lagi, kita harus siapin diri kita, fisik kita dan lain-lain, lebih mental kita harus lebih kuat lagi. Karena itu amit-amit ya, itu sepersekian detik kita selesai rollingin. Kalau lihat-lihat di media dan lain-lain, itu kita keselengkan sedikit aja selesai itu mobil bubar. Karena kecepatannya lebih dari kita. Walaupun kita lari 120 keselengkan bubar juga. Tapi mereka kan lari mobil lebih ringan, lebih handicapnya lebih berat. Jadi kalau ada kesempatan yang lain, ya belum tahu lah. Itu Ini paling rendah H1 ya. Udah nggak ada lagi di bawah kelas. Enggak. Tapi New Defender itu dia yang khusus unmodified. Itu stop Stok ya. Stop. Itu Jadi nggak ada pabrikan. modifikan sama sekali. Ada kaki-kaki om. Dia kaki, tapi artinya mesin apa nggak ada. Mesin pakai di-upgrade. apa? Mesin itu kan dia pakai yang punyanya Nova. Ya. Kaki di-upgrade, body diringanin, body diringanin dan lain-lain. Tetap tapi memang sasis apa semua tetap siap. Jadi yang stok itu cuma sekarang Toyota sama Defender sama Privatornya ada Toyota satu lagi. Itu cuma sedikit ya. G-Class nggak ada G-Class. Nggak ada. Nggak ada stok. Ada G-Class. G-Class di klasik tapi banyak loh. G-Class di klasik banyak tapi ya di klasik. G-Class di klasik banyak, tapi tidak pernah juara. Jadi Land Rover, tapi saya lihat semua yang bawa Landy itu yang ibu-ibu dua, kemudian yang juara, semua itu rata-rata dari Prancis. Iya. Karena memang rally ini kan dulu Paris Dakar kan. Iya. Gitu. Paris Dakar jadi di Parisnya juga udah ada. Jadi buat teman-teman yang mau ngikut pakai Landy dari sekarang tuh booking tuh. Iya. Gitu. Karena pasti banyak. Dan saya yakin ya, jadi tadi malam itu saya lihat, saya pantau kemarin sore itu di medsos tuh luar biasa. Semi dan rekan kita satu lagi JJ itu masuk medsosnya tuh luar biasa dan banyak banget lah puluhan masuk medsosnya. Tadi pagi tuh opini ID apa tuh udah yang juta-jutaan semua followernya. Jadi per hari ini nih ketua kita adalah artis. Harus sering-sering pakai baju LRCI. Jadi pertanyaan kita sudah terjawab sebenarnya. Kenapa ketua pakai trofi? Karena hanya sisa satu, nggak ada pilihan. Gitu ya. Jawabannya satu, nggak ada pilihan. Dia dan ketua mau ngetes nih trofi bisa nggak sih ngantar ketua LRCI? Ternyata masih bisa juga di tangannya ketua LRCI. Kalau di tangannya Toyota juga belum tentu nyampe. Karena LRCI udah biasa tepat waktu ya. Ya. Hebat, disuruh jam 6 pagi tadi kumpul, jenderal duluan tadi yang tepat waktu. Jam 6 nungguin, jenderal nanya, mana nih yang lain besok? Duluan. Iya. Jadi 3 periode dong. 3 periode. Udah. Habis ini pensiun. Udah pensiun. Penantang lebih banyak anggota untuk masuk. Ya,
Cuma nih ketua harus tahu bahwa ini kita banyak yang utilitarian atau apalah istilahnya ya. Banyak yang tertarik banget ikut Dakar. Mungkin bagaimana menciptakan secara ekonomis masuk ke Dakar. Mungkin pesertanya banyak. Pada siap nyari sponsor masing-masing. Yang mungkin nilainya tidak sampai 3M tadi lah ya. Pak Senut udah siap berapa tadi duitnya Pak Senut? Ibu Rina tutup dulu kupingnya. Duit belanja yang dipakai soalnya. Ya kayak gitu-gitu mungkin nanti silakan hubungin Pak Senut karena di sounding sana sini kayaknya banyak yang tertarik karena memang sebenarnya kalau tadi ceritanya ini istilahnya ya Land Rover itu Dakar itu memang pas karena kita tidak berdasarkan speed tetapi masalah ketepatan, kesabaran, mental apa itu semua di labnya itu udah diajarkan gitu. Kita nungguin teman mogok lah apa segala macam udahlah lumayan lah mental kita masuk ke Dakar tuh udah 75% lah. Mekanik ada Heri yang asli. Iya, mekanik ada Heriang, ada apa semua. Saya rasa itu dan kita sangat luar biasa sekali ketua menjadi salah satu menciptakan sejarah buat bangsa Indonesia dan nanti diharapkan ketua bisa share press release-nya. Ada press release atau nanti ada yang bisa bikinin mungkin dari MNC bisa bantuin. Oh Budi bikin press release karena ditunggu sama kantor berita antara disebar lagi ke news yang lain. Press release ya cerita lah ya sedikit. Sudah tayang. Wih, kita nggak tahu. Apa nggak bilang nih kita setel di sini? Oh iya, nanti saya kasih linknya ya. Fantastis lah. Ya demikian semuanya kesempatan dan waktu. Terima kasih Ketum. Terima kasih. Salam LRCI. LRCI Dakar. Mantap dah. Foto lagi sama pegang ininya Ketum.